Banyak orang tua seringkali khawatir ketika anak mereka terlalu sering menggunakan teknologi, entah bermain media sosial, bermain game online, dan sebagainya. Wajar aja, karena di zaman mereka tumbuh besar, hidup berdampingan dengan teknologi bukan merupakan hal yang natural. Jadi bisa saja yang terjadi adalah orang tua lalu berusaha melarang anaknya menggunakan smartphone. Tapi hidup tanpa teknologi juga rasanya sulit ya di zaman sekarang, di mana kita terus terhubung 24 jam 7 hari seminggu. Jadi, apa solusinya? Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Anxious Generation karya Jonathan Haidt. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana teknologi bisa membentuk generasi muda? Tentu saja dengan adanya teknologi, hidup jadi makin nyaman. Tapi apakah ada harga yang harus kita bayar? Terutama bagi mereka yang ketika membuka mata pertama kali di dunia sudah mengenal smartphone dan media sosial. Gen Z, orang yang lahir setelah tahun 1995, seringkali diberikan julukan sebagai The Anxious Generation. Mereka boleh dibilang generasi pertama yang tumbuh dengan smartphone, media sosial, dan internet. Di satu sisi, inovasi dan teknologi menyatukan kita. Tapi di sisi lain, hal ini juga membentuk bagaimana masa kecil kita. Jika di zaman dulu ketika kecil kita bisa saja main di luar, berinteraksi tatap muka, di era sekarang hal ini mungkin digantikan dengan aktivitas online. Perubahan ini sadar ataupun tidak ternyata memberikan dampak yang besar. Salah satunya yaitu peningkatan kecemasan dan depresi sejak tahun 2010-an. Peningkatan ini sifatnya bukan minor tapi cukup tinggi. Saya telah merangkumnya menjadi dua hal penting dari buku ini. Pertama, teknologi mempengaruhi pertumbuhan anak-anak. Bagi kamu sekarang yang berusia 30-an ke atas, coba ingat masa kecil kamu. Di saat itu, masa kecil hanya dihabiskan dengan bermain di luar rumah, bermain dengan teman seharian, dan melakukan banyak aktivitas fisik lainnya. Jenis permainan seperti itu bukan hanya menyenangkan, tapi juga membangun ketangguhan, kekuatan emosional, dan keahlian sosial. Anak-anak belajar bagaimana menyikapi resiko, menghadapi konflik, dan menjadi independen. Tapi ketika masuk era teknologi, permainan yang awalnya di luar sekarang digantikan dengan permainan di depan layar. Dan mungkin saja kita kehilangan banyak manfaat dan bermain di luar. Coba kita bahas satu aspek teknologi lainnya yaitu media sosial. Nah, walaupun namanya media sosial di mana kita bersosialisasi, tapi sayangnya, anak-anak justru dibombardir dengan sebuah kehidupan yang terlihat sempurna dan dibandingkan terus-menerus. Media sosial boleh dibilang sudah berubah menjadi ajang kompetisi di mana tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan likes, views, dan followers sebanyak-banyaknya. Efek media sosial ternyata lebih berpengaruh pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Sebagai gambaran, anak perempuan mungkin sering menghabiskan waktu di Instagram dan TikTok, di mana mereka melihat para influencer di media sosial terlihat begitu sempurna, hidup dalam kemewahan, body goals, dan sebagainya. Semua ini bisa mendorong mereka jadi harus seperti influencer tersebut. Acuan ini yang seringkali bisa menghasilkan kecemasan, karena kok beda jauh antara hidup yang mereka jalani dengan hidup influencer di media sosial. Di sisi lain, efek media sosial pada laki-laki boleh dibilang tidak sebesar anak perempuan, karena kebiasaan digital mereka yang berbeda. Anak laki-laki cenderung menghabiskan waktu untuk bermain game, yang mungkin saja tidak banyak menghadapi tekanan perbandingan sosial yang akhirnya mengarahkan si anak pada siklus meragukan diri dan insecure. Alhasil, media sosial tidak hanya berdampak pada kepercayaan diri si anak, tapi juga bisa membentuk bagaimana mereka melihat diri mereka dan dunia yang mereka jalani. Kedua, win-win solution dengan penggunaan teknologi. Mungkin ketika bicara soal media sosial dan anak-anak, kita bisa saja jadi overprotective. Kita mensupervisi semuanya. Kedengarannya baik, tapi bisa saja jadi senjata makan tuan. Soalnya anak-anak butuh kemandirian agar mereka bisa belajar dan bertumbuh. Ibaratnya mereka masuk dalam discovery mode, di mana mereka didorong untuk melakukan eksplorasi, membuat kesalahan, dan belajar dari sana. Tapi jika anak kecil justru terus-terusan dilindungi, maka mereka bisa saja masuk dalam defense mode, di mana mereka bisa merasa cemas dan takut mengambil resiko.
Karena pada dasarnya, kegigihan sejati berasal dari stres yang bisa dikontrol. Tanpa ini, maka anak-anak tidak bisa membentuk otot emosional mereka, apalagi ketika mereka harus menghadapi tantangan hidup. Jadi, apakah ada cara yang lebih baik? Pertama, tunda interaksi mereka dengan dunia digital. Ini mungkin saja sulit, tapi Bill Gates saja, seorang legenda di industri teknologi, tidak mau memberikan anaknya handphone sendiri hingga usianya 14 tahun. Hal ini penting karena semakin awal anak-anak bersentuhan dengan teknologi, maka hal ini bisa saja membentuk kebiasaan yang tidak sehat. Kedua, berikan kebebasan. Berikan anak-anak sebuah kebebasan untuk bermain tanpa terus-menerus harus diatur dan diperhatikan. Hal ini merupakan pembelajaran berharga di mana mereka bisa saja belajar untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kreativitas, dan membangun kemandirian. Ketiga, berikan batasan interaksi dengan digital. Nah, orang tua bisa jadi role model bagi anaknya. Ketika orang tua melihat handphone terus-menerus seharian, maka hal ini bisa saja menjadi contoh buruk bagi si anak. Tapi ketika orang tua juga berkomitmen untuk tidak menggunakan handphone ketika bersama mereka, maka hal ini bisa menciptakan lingkungan di mana tanpa teknologi, kita masih bisa kok menjalani hari dengan baik. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.